Pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata cara kita ngadain sebuah pesta pernikahan itu bisa jadi cerminan keadilan sosial? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng gimana sebuah aturan yang kelihatannya simple soal jamuan makan justru nyimpan pelajaran yang dalam banget tentang masyarakat yang adil. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di satu sisi ada perayaan, pesta, sesuatu yang meriah. Di sisi lain ada konsep besar soal keadilan sosial. Kayaknya jauh banget ya hubungannya. Tapi percaya deh, di akhir pembahasan kita nanti, kita bakal lihat ada benang merah yang kuat banget di antara keduanya. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa langsung lompat ke soal pestanya. Kita harus mundur dulu sedikit, mulai dari fondasinya, yaitu gimana sih seharusnya kita memandang nilai dan kemuliaan setiap manusia? Ayat ini tuh benar-benar mengubah cara kita mengukur nilai seseorang. Pesannya jelas banget, kemuliaan yang sejati itu bukan soal status, bukan soal kaya atau miskin, bukan juga soal keturunan. Ukuran yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita, kualitas karakter kita, kesadaran moral kita, atau yang di sini disebut ketakwaan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan gamblang. Di sebelah kiri, itu ukuran-ukuran duniawi yang sering banget jadi patokan kita. Tapi di sebelah kanan, ada ukuran ilahi yang fokusnya ke substansi, ke dalamnya. Ini adalah pergeseran cara pandang yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Baiklah, sekarang kita udah pegang prinsip besarnya. Yuk kita lihat gimana prinsip keren ini diterapkan dalam sebuah skenario yang sangat nyata dan ya dekat banget sama kita semua, yaitu sebuah jamuan pernikahan. Biar kita semua satu halaman, walimah itu istilah untuk jamuan atau resepsi yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah pernikahan dalam tradisi Islam. Intinya, sebuah momen bahagia yang seharusnya dibagikan bersama. Coba deh, kita resapi pilihan katanya. Seburuk-buruk makanan. Wow, ini bukan sekedar kritik yang ringan loh. Ini adalah kecaman yang sangat tajam, sangat kuat terhadap sebuah tindakan yang spesifik. Bikin pesta yang eksklusif, yang cuma mau ngerangkul orang-orang berada, tapi justru ngelupain mereka yang kekurangan. Jadi, ini negasin satu hal penting banget. Praktek eksklusif kayak gini bukan cuma soal nggak sopan atau salah etiket. Ada sesuatu yang salah secara fundamental di akarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, kenapa sebuah pesta yang eksklusif bisa dapat julukan seburuk itu? Emangnya apa sih yang dilanggar sampai kecamannya bisa sekeras ini? Buat jawab itu kita nggak perlu nebak-nebak kok. Para ulama terdahulu udah ngebahas ini, dan mereka ngasih penegasan yang sangat jelas bahwa ada dimensi keadilan sosial di balik aturan ini. Coba kita lihat penjelasan dari Imam An-Nawawi, seorang ulama besar. Beliau nggak pakai basa-basi, langsung ke intinya. Beliau menegaskan kalau ini adalah sebuah larangan, bukan cuma saran atau imbauan etis ya. Ada aturan yang tegas melarang eksklusivitas sosial semacam ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Walimah yang eksklusif itu dikecam bukan karena melanggar tradisi pesta, tapi karena menabrak prinsip keadilan sosial yang jauh lebih dalam. Ini semua tentang memastikan martabat setiap orang itu dihormati, nggak peduli apapun status ekonominya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita narik pelajaran dari aturan kuno soal pesta ini ke dunia modern kita? Apa relevansinya buat tantangan-tantangan yang kita hadapi zaman sekarang? Jadi, alur belajarnya tuh kayak gini. Kita mulai dari aturan yang spesifik di level mikro. Jamuan itu harus inklusif, harus merangkul semua. Dari situ, kita tarik prinsip universalnya di level makro. Artinya akses yang adil itu sebuah keharusan. Dan terakhir, kita terapkan dalam konteks modern. Kita harus merancang sistem-sistem di sekitar kita supaya adil dan gak memihak. Dan ini beberapa contoh penerapannya di dunia modern. Pertama, soal akses yang adil. Coba kita pikirin layanan publik. Apakah sistem kesehatan atau pendidikan kita beneran udah terbuka buat semua atau cuma buat yang mampu bayar? Kedua, desain inklusif. Waktu kita bikin aplikasi atau bangun kota, apa kita udah mikirin semua orang, termasuk teman-teman disabilitas? Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Setiap kebijakan yang dibuat udah mempertimbangkan belum dampaknya buat kelompok yang paling rentan di masyarakat? Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita pinjam bahasa dari pelajaran tadi, sistem apa di sekitar kita sekarang yang prakteknya masih mengundang yang kaya dan meninggalkan yang miskin? Mungkin di dunia pendidikan, di dunia kerja, atau bahkan di teknologi. Mulai menjawab pertanyaan itu adalah langkah pertama kita untuk belajar menciptakan perubahan. Terima kasih sudah menyimak.